Oke guys, welcome back to my channel bersama dengan saya Rudi, dan hari ini saya mau sedikit berbicara mengenai yang namanya belajar suatu seni bela diri dan Anda belajar yang namanya self defense. Apakah yang namanya Anda belajar suatu seni bela diri itu relevan dengan yang namanya Anda belajar self defense? Karena itu dua hal yang saat ini menjadi perdebatan. Orang ada yang ngomong, oh Anda belajar seni bela diri yang tertentu, let's say Anda belajar BJJ, mungkin Anda belajar judo, Anda belajar karate, Anda belajar taekwondo, itu tidak efektif untuk Anda belajar bela diri. Ada orang tertentu yang berkata demikian. Tapi secara umum kalau kita ngomong yang namanya belajar seni bela diri, ya berarti Anda mempelajari suatu art, pada mempelajari namanya martial art, Anda mempelajari art tertentu. Tapi saat ini menjadi satu perdebatan. Makanya sekarang mulai muncul yang namanya bela diri baru yang mengatakan bahwa kita ini self defense art, kita ini spesifik belajar mengenai self defense. Banyak bela diri modern yang berkata demikian. Menurut saya dua sudut pandang ini ada benarnya, ada salahnya. Benar salahnya di mana? Ini kita ngobrol sekarang. Background saya sebelum saya belajar BJJ, saya banyak mempelajari bela diri tradisional. Contohnya saya belajar Aikido, saya belajar Jujutsu Jepang, saya belajar karate, saya belajar judo. Kemudian saya juga sempat belajar mengenai Muay Thai, saya belajar tinju. Sebelum saya mulai akhirnya belajar yang namanya Brazilian Jiu-Jitsu sampai saat ini. Jadi menurut saya beberapa hal yang kita pelajari saat kita belajar nama suatu seni bela diri itu memang harus dipahami, tidak semuanya itu bisa diaplikasikan. Nah, kok bisa begitu, Coach? Ya, karena kalau kita ngomong yang namanya suatu seni bela diri, ada unsur seni di dalamnya. Contoh yang paling ekstrim, let's say, saya pernah belajar yang namanya bela diri Kenjutsu. Kenjutsu adalah suatu seni bela diri yang mempelajari pakai pedang Jepang, samurai. Ya, orang bilang pedang samurai itu salah. Samurai itu orangnya, yang namanya pedangnya yang kita pakai itu namanya katana. Jadi mempelajari bagaimana memakai pedang tadi. Nah, apakah seni bela diri tadi masih applicable di zaman sekarang? Susah, karena kan dari zaman sekarang nggak mungkin saya kemana-mana bawa pedang. Beberapa ratus tahun yang lalu di Jepang itu sangat applicable karena semua orang membawa yang namanya pedang, ya kan. Jadi yang kita temui adalah orang-orang yang bawa pedang. Jadi kita harus belajar bagaimana bawa pedang. Sama dengan saat kita mempelajari seni bela diri seperti Aikido ataupun Aikijujutsu. Seni bela diri Aikido dan Aikijujutsu itu adalah seni bela diri yang diciptakan di Jepang pada saat itu. Kalau Anda seorang samurai yang harusnya Anda punya pedang, entah pedang Anda jatuh, pedang Anda mungkin patah atau something else, Anda tidak punya senjata, dan Anda berhadapan dengan orang yang membawa pedang tadi, otomatis Anda harus belajar bagaimana mengambil pedang tadi. Anda harus mengambil pedangnya, Anda ambil atau Anda bisa tangkis dan sebagainya. Itu Anda fungsinya belajar seni bela diri Aikido dan Aikijujutsu. Itu kalau Anda mau cari tahu lebih lanjut di googling, itu ada banyak sekali info-info mengenai hal-hal tadi. Nah, jadi selalu ada reason, ada alasan kenapa yang namanya seni bela diri tadi itu ada. Kemudian dari sana menurun lagi ke seni bela diri, jadi seni bela diri Jujutsu. Jujutsu itu banyak muncul di Jepang saat yang namanya seni bela diri yang membawa pedang tadi sudah dilarang oleh pemerintah pada zaman itu. Orang-orang tidak boleh membawa lagi pedang. Jadi yang namanya seni bela diri pedang itu sudah nggak ada, dikurangi, berubah jadi kendo, ya kan? Jadi pakai pedang bambu. Yang ada di luaran ya orang-orang yang mau belajar seni bela dirinya, yang tersisa adalah seni bela diri Jujutsu. Nah, itu muncul seni bela diri Jujutsu. Jujutsu sendiri perlahan-lahan bergeser menjadi suatu seni bela diri yang harus diperhalus lagi, dibuat lebih aman sehingga bisa menjadi kurikulum untuk pendidikan di sekolah. Akhirnya muncul yang namanya judo, diciptakan oleh Jigoro Kano. Jadi seni bela diri itu dalam unsur-unsurnya ada hal-hal yang berhubungan dengan sejarahnya, ada berhubungan dengan latar belakangnya pada zaman seni bela diri itu diciptakan.
Oke, nah sekarang kita ngobrol mengenai kebutuhan untuk self defense. Nah kalau kita belajar self defense, kepinginnya kita adalah kita mempelajari sesuatu seni bela diri tadi. Let's say kita belajar karate, entah kita belajar judo atau kita belajar BJJ. Kita ingin menggunakan kalau suatu saat kita itu pada kondisi yang kepepet, kita ini diserang orang, mungkin kalau kita sekolah mungkin kita diganggu sama teman sekolah atau preman lah atau apapun itu, kita membutuhkan suatu seni bela diri untuk membela diri kita. Jadi tujuannya sudah benar. Problem yang muncul adalah kalau dalam proses kita belajar yang namanya seni bela diri itu tadi, ini yang sering terjadi, kita akhirnya terjebak dengan yang namanya style, terjebak dengan gaya permainan dari seni bela diri yang kita pelajari itu sebetulnya. Jadi ini yang terjebaknya itu di sana. Contohnya kita ngambil contoh sekarang. Let's say seorang yang belajar judo, seringkali kita terlalu terfokus untuk mengambil yang namanya bantingan. Kita grip orang, tujuannya saya mau banting orang, selesai, that's it. Kalau saya memang bisa grip orang itu betul, that's the point, itu tujuannya kita membela diri. Tetapi di dalam proses latihannya, kalau tujuannya untuk bela diri, terkadang lupa memasukkan unsur bahwa lawan kita itu bukan seorang pemain judo. Lawan kita mungkin bukan berusaha megang baju kita, lawan kita mungkin berusaha pukul. Ataupun pada saat kita mempelajari seni bela diri yang lain, mungkin Aikido lah, mungkin Aikido arah serangan itu diharapkannya adalah arah serangan dari serangan senjata pedang. Itu kenapa kalau Anda lihat kenapa di Aikido pukulannya selalu antara dari atas, komen uchi dari samping dan sebagainya. Itu adalah arah tebasan pedang. Agak berbeda sedikit kalau kita di zaman sekarang ketemunya bukan orang-orang yang membawa pedang lagi, tapi orang yang bawa tangan kosong mau mukul. Nah, jadi ada perbedaan angle of attack yang harus dipahami kalau kita menggunakan seni bela diri tadi. Sama juga saat kita ngobrol mengenai BJJ. Kalau kita melihat BJJ di awal, di posisi awal saat diciptakan oleh Gracie waktu dia belajar dari judo, kemudian dia belajar dikembangkan jadi Brazilian Jiu-Jitsu. Pada awal mulanya itu adalah suatu seni bela diri yang dipakai di Brasil. Brasil bukan orang untuk gripping, tapi what if orang pukul, what if orang tendang. Tendangannya pun bukan tendangan-tendangan yang sangat teknis. Kenapa? Karena tendangan-tendangan orang awam itu bukan tendangan teknis. Tendangan orang awam itu tendangan yang brute force. Tendangannya kayak maigeri, lurus tapi arahnya ngawur atau yang lain-lain. Pukulannya bukan pukulan yang terapi yang teratur seperti jab straight di tinju, tapi pukulannya mungkin yang big loop swing. Kenapa? Ya itu yang terjadi. Kalau kita ngobrol mengenai self defense, bahayanya adalah kalau kita mindsetnya adalah kita style lawan style. Nah ini pertandingan. Kalau kita ngobrol pertandingan ya kita ketemunya style melawan style. The problem di luar yang kita hadapi itu bukan on the same style. Yang kita hadapi adalah orang-orang yang mungkin sebagian besar bukan orang yang belajar seni bela diri. Oke, yang harus Anda pahami, kemungkinan yang terjadi kalau Anda tanyakan ke 10 teman Anda, misalkan Anda punya teman 10 orang lah, 10 orang Anda tanya secara random, tanyain deh, kalau Anda berhadapan dengan orang, kamu mau mukul, model pukulanmu seperti apa? Anda bisa lihat, saya pernah melakukan tes ini ke beberapa teman-teman saya dan jawabannya pukulannya orang-orang itu aneh-aneh angle-nya. Ada yang lucu-lucu lah pokoknya. Ada juga yang sudah berlatih. Memang kalau Anda menanyakan ke teman yang terlatih ya pukulannya akan rapi, ya kan? Pukulannya akan rapi, hooknya akan rapi dan sebagainya. Tetapi Anda temukan di luaran sebagian besar orang itu tidak berlatih bela diri. Jadi yang dilakukan apa? Swing, ya kan? Mukul dari atas ini, mungkin dari atas ke bawah, dari nggak karu-karuan. Tapi itulah realitanya. Kalau Anda mau belajar suatu seni bela diri, jangan terlalu terpaku dengan style against style. Kalau kita terpakunya style melawan style, contoh lagi kita mau BJJ, terlalu terpaku untuk mengambil teknik-teknik yang
jadinya ke sport style yang ke arahnya pertandingan. Kalau kita ngobrol mengenai BJJ untuk pertandingan, maka yang terjadi adalah style against style. Makanya ada yang namanya how to pass, bela diri vagar. Nah, kalau Anda terlalu terfokus misalkan hal yang seperti itu untuk bela diri, ya itu sudah salah jalan. Kenapa? Di luar sana tidak ada orang yang melakukan bela riva kalau bukan orang BJJ. Orang di luar sana yang mereka lakukan, ya mereka akan mungkin melakukan hal-hal yang umum. Hendak, wah, mereka mau pukul, mereka mau, wah, pokoknya itu yang terjadi. Mereka mau berhak, nah itu malah lebih masuk akal. Mereka mau ngambil kepala Anda, mau dicekik, itu hal yang malah lebih masuk akal. Sangat tidak logis kalau orang di luar sana tiba-tiba mereka melakukan dari bulu misalkan. Itu nggak logis. Jadi kalau kita mempelajari seni bela diri dengan kita fokusnya kita pengen mempelajari itu sebagai seni bela diri, self defense art. Jadinya kita tuh harus sekali-sekali bermain out of the rules of the game, ya kan? Dengan cara apa? Anda harus bermain-main semi-semi sparring. Contohnya Anda pakai teman Anda dengan mindsetnya jangan sebagai orang bela diri. Mindsetnya adalah sebagai orang awam yang kalau saya memang mau berkelahi dengan orang, apa yang Anda lakukan? Anda bisa lihat-lihat di YouTube. Di YouTube ada banyak sekali video-video rekaman CCTV orang tiba-tiba lagi fight. Anda lihat pola serangannya bagaimana? Serangannya apakah rapi terarah atau ngawur luar biasa? Tapi ngawur pun kalau full power kena, ya Anda bisa KO. Ada ditendang ngawur, kalau kena telak, kena ulu hati, ya Anda KO. Jadi itu dipelajari. Saya selalu mengajarkan di tempat saya di kelas BJJ. Saya selalu mengajarkan first thing first, Anda belajar itu adalah self defense art. BJJ sebagai suatu seni bela diri. Oke, jadi yang kita pelajari adalah bagaimana caranya protect your head, bagaimana Anda clinch, bagaimana Anda melakukan takedown dengan aman, bagaimana Anda melakukan kontrol, pinning tangannya supaya tidak bisa pukul, Anda melakukan serangan-serangan dengan aman. Oke, saya tidak mengajarkan yang fancy-fancy dulu di awal. Baik, ya karena that's it. Kalau Anda sudah bisa untuk self defense-nya, ya nanti setelah itu Anda mau belajar lebih dalam untuk arah ke sport dan sebagainya, no big deal. Masalah. Oke, jadi apapun bela diri yang Anda pelajari saat ini, sesekali aja. Oke, Anda bermain peran role play seolah-olah lawan Anda bukan orang seni bela diri, tapi orang yang pokoknya kepingin pukul Anda dengan jangan full power tentunya, ya kan. Jadi apapun bela diri. Anda mungkin yang karate terbiasa dengan pukulan yang terarah, lurus, straight, bagus. Oke. Yang punya yang lurus, tapi ada hati-hati bahwa di luar sana orang mukulnya tidak seperti ini. Orang di sana mukulnya mungkin nah Anda bisa kaget sekali, bingung, ini kok kayak gini mukulnya. Ya, itu harus disiapkan. Anda sekali-sekali Anda harus berlatih seperti itu. Teman-teman BJJ saya selalu tiap beberapa waktu sekali saya selalu oke, sekarang kita main role play. Hari ini satu orang pakai glove, anggap nggak tahu BJJ, nggak tahu apa-apa, tujuannya satu, aku mau pukul terus, pang. Yang satunya, anggap Anda sebagai seorang BJJ, apa yang mau Anda lakukan kalau ketemu orang yang mukulnya kayak gitu. Oke guys, hope it helps. Itu pemandangan saya bahwa semua style bela diri apapun itu sebetulnya punya sisi yang sangat baik untuk membela diri. Tetapi Anda harus sesekali menyesuaikan bahwa yang Anda temui di luar sana kemungkinan bukan orang dari same style dengan Anda. Kemungkinan yang ketemu adalah orang-orang yang nggak latihan bela diri, bodoh nekat, bonek, tetapi berani mati, berani untuk maju pasang badan, maju mukul. Jadi kita harus latihan sesekali seperti itu. Oke guys, keep on training, stay safe, see you in the mat. Terus.